Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kita minta Ibu Syarifah Syaukat, ya, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, untuk menyampaikan bagaimana update pasar properti 2002 yang akan datang, dan nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kristianto Budiman. Kami persilakan Bu Syarifah Syaukat. Ya. Baik, selamat siang Pak Indra, juga Bapak dan Ibu sekalian, hadirin para jurnalis, yang senang sekali kami siang hari ini dari Knight Frank Indonesia bisa bergabung dengan Property and Bank dalam acara ngopi sore ya. Baik, izinkan saya menyampaikan pembukaan atau review atas materi yang akan kami sampaikan secara bersambungan nanti dari Knight Frank Indonesia. Dari topik besar yang akan kami bawakan, yaitu investasi properti di sektor komersial. Baik, saya akan langsung masuk ke dalam paparan kami. Berikut adalah outline paparan kami pada siang hari ini. Pertama, kami akan awali dengan market update properti, khususnya untuk sektor komersial, dan kemudian akan dilanjutkan dengan section berikutnya untuk menjelaskan mengenai potensi investasi lahan komersial. Berikutnya, oke. Bapak dan Ibu, berikut adalah gambaran singkat mengenai pertumbuhan harga properti di Indonesia. Kami coba mengcapture 3 metropolitan besar di Indonesia, Jabodetabek, Banten, kemudian Bandung dan Surabaya. Grafik yang Bapak Ibu lihat ini adalah rata pertumbuhan harga. Jadi memang kita lihat bahwa di 2017 dan ke belakang, kalau kita lihat dalam jangka yang panjang untuk price growth-nya dari harga properti itu, kita lihat bahwa pertumbuhannya rata sekitar 7-8% ya. Dalam arti ketika kita bicara rata, ini ada plus minus ya, ada kota-kota yang berada pada masa tertentu, pada tahun tertentu berada di kisaran belasan persen ya. Namun karena kita memang bicara rata, maka ada yang berada di bawah 7-8%. Baik, setelah kami mulai dengan price growth property secara umum, saya akan coba masuk mengerucut ke kilasan lahan komersial. Bapak dan Ibu, ketika kita bicara lahan komersial, tentunya di dalam dunia properti kita membagi beberapa subsektor. Izinkan kami untuk menyampaikan bahwa warehouse, logistik, dan juga industrial estate as a part of commercial land saat ini yang menurut Knight Frank Global dan Knight Frank Regional dan yang terjadi dalam proses rekam jejak data di divisi research Knight Frank juga menyatakan bahwa sektor-sektor ini menjadi sektor yang mempunyai resilience yang tinggi di tengah pandemi. Dan juga di tahun-tahun ke depan, outlook properti 2022 dari Asia Pasifik menyebutkan bahwa warehouse, logistik, dan industrial estate masih akan terus meningkat. Tidak hanya di Asia Pasifik secara regional, namun tentu saja juga mengerucut secara lokal di wilayah Indonesia dan beberapa metropolitan di Indonesia. Peningkatan occupancy untuk logistik atau modern logistik warehouse ini cukup survive dan secara optimis progresif. Dan jika kita lihat Jakarta ini berada pada pertumbuhan harga sewa untuk warehouse di kisaran 1,2%. Ini sedikit ulasan pasar di Asia Pasifik khususnya untuk lahan-lahan komersial ya. Seperti kita tahu bahwa tren ke depan itu ada 2 hal yang menjadi key sukses faktornya ketika kita menatap pada outlook dan kita menatap pada skenario optimis. Ada setidaknya 2 setup yang menjadi benchmark. Yang pertama adalah vaccination rate, yang kedua adalah economic growth. Saya dalam ulasan KF atau Knight Frank Asia Pasifik dalam skala regional disampaikan bahwa vaksinasi saat ini untuk secara umum Asia Pasifik cukup baik ya. Jika kita lihat secara agregat persentasenya ada yang mencapai 80 sekian persen ya, meskipun ada juga beberapa kota yang masih mencapai pada kisaran
36%. Ya, namun secara konsisten persentase tersebut terus naik, dan secara agregat pun jika kita kuantifikasi, orang yang divaksin di Asia Pasifik juga cukup banyak, sehingga ini setidaknya membawa optimisme terhadap pertumbuhan sektor-sektor real di lapangan. Dan economic growth pun secara bertahap membaik, dan kami juga sangat mendukung untuk capaian-capaian di tahun depan, di mana optimisme economic growth yang di set up di 5-6%, mudah-mudahan bisa kita capai. Di antaranya adalah manufaktur. Jadi ketika manufaktur berjalan, operasionalnya bisa berjalan normal, maka tetesan atau trickling down effect dari sektor-sektor kunci ini akan mendrive sektor properti. Dan tentu saja sektor properti sendiri pun mempunyai industri-industri turunan, ya, yang kita tahu ada ratusan industri turunan dari sektor properti. Ya, saya rasa kita sangat merasakan saat ini bagaimana industri turunan akan ikut bangkit ketika properti akan bangkit kembali di tahun depan. Bahwa di Singapura sebagai contoh, manufaktur ini bertambah tingkatnya sekitar 13,4%, maka ini sedikit banyak memberikan efek positif untuk kita yang berada di Asia Pasifik. Dan salah satu pertumbuhan manufaktur di Singapura juga didorong oleh pertumbuhan dari sektor-sektor healthcare dan bioteknologi, di mana upaya-upaya masyarakat Asia Tenggara untuk memproduksi health appliance, ya, dalam hal ini untuk memberikan kita ketahanan dalam hidup, dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan kita di tengah pandemi ini dengan berbagai endurance, dengan berbagai kekuatan, dengan berbagai hal suplemen penguat yang harus kita lakukan untuk meninggikan daya tahan kita di tengah pandemi. Dan kemudian dari kilasan pasar Asia Pasifik, khususnya dari Outlook 2022 Real Estate yang di launching oleh Knight Frank Asia Pasifik, disebutkan bahwa prediksinya untuk transaksi sektor komersial di Asia Pasifik ini akan meningkat berkisar 20% di tahun 2022. Dengan prediksi peningkatan di Indonesia berkisar 5-6%. Saya rasa outlook ini mencoba merevamp up dari track record 3 tahun ke belakang dari apa yang ditunjukkan dari kinerja properti di beberapa metropolitan di Asia Pasifik. Tentu saja Indonesia, dalam hal ini Jakarta, sebagai salah satu kota yang masuk dalam survei, masuk dalam proses analisis sehingga KF regional atau Knight Frank Asia Pasifik bisa merilis data tersebut. Di slide berikutnya, saya coba mengerucut pada kondisi Jakarta, dalam hal ini Greater Jakarta. Seperti yang kami sampaikan di awal, untuk ulasan pasar yang mengerucut di skala regional, saya mencoba mengangkat lahan komersial khususnya dari sektor industri. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini adalah salah satu sektor yang potensial, sehingga perlu kita show bagaimana performanya saat ini, tentunya di wilayah kita di Greater Jakarta. Kalau kita bicara Greater Jakarta, capture Greater Jakarta untuk industrial estate, kita bicara mulai dari koridor barat, Cilegon, Serang, kemudian Tangerang, Jakarta, dan koridor timur. Masuk ke koridor timur ada Bekasi, kemudian Cikarang, Karawang, dan seterusnya, ya, perluasannya sampai ke area Purwakarta dan juga ke arah Subang. Nah, dari 2 koridor itu memang ada spesifikasi terhadap sektor-sektor penyerap. Jadi kami lihat bahwa serapannya ini cukup beragam. Untuk kawasan barat ini terserap kegiatan industri terserap untuk sektor kimia, gas, plastik, logistik, dan kesehatan. Dan terserapnya tidak hanya oleh investor lokal, tapi juga oleh investor asing.
Nah, demikian juga untuk kawasan timur, kita rasa juga pastinya kawasan timur harusnya lebih matang karena kita tahu pertumbuhannya sudah dimulai sejak 1980-an. Jadi penyerapannya juga mendominasi di semester 1 2021 untuk performa secara umum ya sektor industri di Greater Jakarta. Dan di kawasan timur ini sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan yang menyerap lahan industri di kawasan timur ada dari sektor atau berasal dari sektor otomotif, data center, tekstil, dan FMCG. Untuk submarket khususnya yang menjadi penyerap utama di kawasan timur, kami bisa sebutkan Bekasi menyerap 68% dari seluruh serapan di koridor timur. Ya, secara umum, secara agregat, jika kita bandingkan koridor barat Jakarta dan koridor timur, 86% serapan lahan komersial untuk industrial estate di Greater Jakarta ini terserap di koridor timur. Ya, dan 68% dari bulknya koridor timur itu diserap di kawasan Bekasi. Ya, namun Bapak dan Ibu kita lihat bahwa dalam jangka menengah dan jangka panjang koridor barat pun sangat prospektif. Dalam arti land bank-nya cukup besar, sekitar 3.920 hektar untuk dikembangkan berikutnya sebagai kawasan-kawasan komersial. Dan apakah koridor timur berada di bawah ini? Tidak, saya rasa koridor timur juga punya angka yang cukup kompetitif mengenai land bank-nya yang akan dirilis sebagai lahan komersial dalam jangka menengah sampai jangka panjang mendatang dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Saya rasa itu adalah kilasan awal yang akan kami sampaikan untuk lahan komersial yang kami coba menyampaikan mulai dari scale up di kawasan regional Asia Pasifik, kemudian sektor-sektor yang masih prospektif dalam hal ini sektor properti komersial yang saat ini diindikasikan masih prospektif untuk tumbuh di tahun depan. Kenapa masih prospektif? Karena performanya di tengah pandemi cukup resilient dan cukup progresif.